Pian, gue akhir-akhir ini ngebaca berita tentang penyalahgunaan teknologi, kayak data pribadi orang yang dicuri, atau penyebaran informasi palsu. Bukankah itu pelanggaran hak asasi manusia? Bener banget, ketika teknologi digunakan untuk melanggar hak orang lain seperti privasi atau keamanan itu menjadi masalah serius. Terus apalagi di era digital ini informasi sangat mudah tersebar. Pian, apa sih contoh nyata pelanggaran hak asasi yang terkait teknologi? Gua masih agak bingung deh. Contohnya itu ketika seseorang menyebarkan foto pribadi orang lain tanpa izin, itu melanggar hak atas privasi. Atau untuk keperluan komersial tanpa persetujuannya, itu juga melanggar pelanggaran. Tapi Pian, banyak teknologi juga banyak manfaatnya ya kalau dipergunakan dengan baik. Contohnya itu bisa membantu memperjuangkan hak asasi manusia, misalnya kayak membantu orang-orang yang tertindas mendapatkan keadilan, itu juga bisa. Ya, teknologi emang alat yang luar biasa jika digunakan dengan benar. Contohnya, banyak organisasi yang menggunakan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang pelanggaran hak asasi atau membantu korban bencana. Tapi Vian, gimana kita sebagai pengguna bisa ngepastikan teknologi yang kita pakai nggak ngelanggar hak orang lain? Pertama itu memahami apa saja hak asasi manusia yang bisa terancam di dunia digital. Misalnya hak atas privasi, kebiasaan berekspresi, dan keamanan. Selanjutnya kita harus selalu berpikir dua kali sebelum bertindak di dunia digital, seperti memposting atau membagikan sesuatu. Berarti kalau gue ngeposting temen gue tanpa izin di media sosial itu bisa termasuk pelanggaran hak privasi ya? Kan itu tetap bisa merugikan orang lain, karena itu pentingnya selalu meminta izin sebelum membagikan sesuatu yang melibatkan orang lain. Gue jadi inget deh, gue pernah baca di internet ada juga kasus di mana perusahaan besar tuh menggunakan data mereka tanpa izin. Katanya sih mereka mau menjual data itu ke pihak lain. Itu juga termasuk pelanggaran hak privasi kan? Untuk memahami kebijakan privasi dari aplikasi atau layanan yang kita gunakan, jangan sembarang memberikan akses data pribadi, terutama aplikasi yang tidak dipercaya. Kalau begitu, selain menjadi pengguna yang cerdas, apa kita juga perlu ikut mengedukasi orang lain ya? Ya, edukasi adalah langkah penting. Jika kalian memahami etika dan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam teknologi, kalian bisa membantu orang lain, terutama keluarga, teman-teman, agar bisa lebih bijak menggunakan teknologi. Gue pernah dengar istilah digital footprint. Apa itu juga ada kaitannya sama hak asasi manusia? Iya, digital footprint adalah jejak digital yang kita tinggalkan saat menggunakan teknologi seperti komentar, foto, atau data lainnya. Jejak ini bisa kita digunakan oleh pihak tertentu, baik untuk kebaikan atau bahkan yang melanggar hak kita. Karena itu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita bagikan. Jadi Vian, selain menjaga data pribadi, kita juga harus merhatikan dampak dari setiap tindakan yang kita buat di dunia digital kan? Ingat, teknologi adalah alat, bagaimana dampaknya tergantung pada penggunanya. Jika kita bijak dan menghormati hak orang lain, teknologi bisa menjadi kekuatan positif yang luar biasa. Oh, makasih ya. Sekarang gue semakin sadar pentingnya menjaga etika saat menggunakan teknologi. Gue juga Pian, sekarang gue lebih berhati-hati lagi sama soal privasi orang lain. Juga ya Vian, gue jadi semangat nih untuk menggunakan teknologi sebaik-baiknya dan juga membantu orang lain lebih memahami pentingnya hak asasi manusia. Sama-sama, itu yang gue harapin dari kalian. Gunain teknologi untuk kebaikan dan selalu ingat bahwa menghormati hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita bersama.